Oke, jadi ini untuk kotaknya ya. Yang sebelah kanan ini untuk yang varian 6/128 GB dan yang sebelah kiri ini untuk varian yang 4/64 GB. Jadi untuk kotaknya sih sama aja ya, Poco M3, terus di atasnya sama, di depannya sama, sebelah kiri juga sama, Poco M3, bawahnya sama, dan belakangnya kita lihat satu-satu ya. Dan ini untuk yang varian 6/128 GB. Dan di bagian belakang ini ada fitur utamanya ya. Dia itu ada 48 megapiksel untuk resolusi kameranya, AI triple camera. Terus di sebelah kanannya 6000 mAh, dia bisa fast charging sampai 18 watt. Terus yang di sini dia itu untuk ukuran layarnya dia 6,53 inch Full HD Plus dot drop display. Dan yang sebelah kanan ini adalah prosesornya. Dia pakai Snapdragon 662, 11 nanometer energi efisiensi prosesor. Dan ini dia untuk dusnya. Untuk warnanya ini cold blue ya, RAM-nya 6 GB, memori internalnya 128 GB. Kita lihat yang satu lagi, dia masih sama juga di 48 megapiksel, AI triple camera, 6000 mAh, 6,53 inch Full HD Plus. Terus ini juga masih sama, dia cuman beda di bagian RAM sama memori internal aja. Oke, langsung aja kita unboxing isinya. Oke, untuk dalam isinya sama aja. Ini ada kartu ucapan terima kasih telah memilih Poco, selamat datang di keluarga Poco. Ini juga sama, dia ada foto Alvinci. Terus di dalamnya lagi harusnya sih sama aja ya, juga masih sama. Di dalamnya ada SIM ejector juga. Ini kita perwakilannya deh, kita buka yang di sebelah kanan. Kita lihat ini ada buku petunjuknya tuh, manual book ya. Terus ada case-nya. Dan ini untuk case-nya bagus, ini bening gitu. Dan di sini ada motifnya di dekat kameranya ya, dia ngikutin dari samping warna hitamnya itu bordernya. Dia ada motifnya juga. Oke, ini dia untuk case-nya. Dan ini juga ya udah pasti sama aja lah, ini ada manual book, ada case-nya juga. Dan ini dia handphonenya. Wow. Wah, gila ya. Keren banget sih ini. Gila, nggak nyangka gue HP sejutaan bisa dapet kayak gini. Kalau dari sini sih gue jujur ya, gue tuh lebih suka yang warna kuning ini. Lebih berasa kayak Pocophone aja gitu. Keren sih. Kita pinggirin dulu deh. Kita mau lihat isi dalamnya dulu. Ini ada kartu pembatasnya masih sama. Terus di sini ada kabel datanya, dia juga sama ya. Ini Type C. Terus ini juga Type C, sama aja sih. Dan ini untuk kepala chargernya. Alhamdulillah masih dapat kepala charger. Ini untuk kapasitasnya dia maksimal itu 22,5 watt maksimal. Padahal di handphonenya itu maksimalnya itu fast chargingnya itu cuma sampai 18 watt. Tapi di kepala chargernya ini bisa mentok sampai 22,5 watt. Dan ini dia handphonenya. Di depannya juga sama ya, ini fitur utamanya dia yang tadi gue udah sebutin. Di belakang dusnya kita buka dari yang warna biru dulu. Wow, tapi biru juga nggak jelek-jelek banget sih, tetap kelihatan ganteng gitu. Ini udah kebuka, ganteng juga ya birunya ya. Ini ada border warna hitam, di sini ada kameranya, ada tulisan Poco-nya juga. Kita buka yang warna kuning. Tapi kalau kalian emang bener-bener Xiaomi fans gitu ya, jadi ya saran gue sih pilih yang warna kuning ini biar kelihatan Xiaomi fansnya. Tapi kuning juga keren sih, dua-duanya keren. Cuman ada satu warna lagi ya, setahu gue sih ada satu warna lagi, itu warnanya hitam, black. Kalau black sih ya mungkin ininya malah jadi nantinya nggak kelihatan, nggak begitu kelihatan, nggak kayak yang kuning sama yang biru ini. Tapi ini ada teksturnya juga sih, gokil juga ya. Ini teksturnya kayak tekstur kulit gitu. Ini juga yang kuning juga sama,
Oke, kita lihat di bagian kanannya ya. Di sebelah kanan ini ada tombol on off yang udah nyatu sama fingerprint. Terus di sini ada volume. Terus di bagian atas ini ada IR blaster. Di sini ada jack audio. Terus di sini dual speaker ya. Iya, handphone ini tuh udah dual speaker. Di sini dual speaker yang kedua. Ini lubangnya ada 3. Keren juga ya. Padahal di flagship Samsung aja itu dual speakernya tuh speaker atasnya tuh cuma 1. Terus di sini ada slot SIM cardnya, itu bisa diisi sama 2 slot SIM card sama 1 slot buat micro SD. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini ada port Type C, terus di sini ada speakernya. Oke, gitu aja. Langsung aja kita nyalain kali ya handphonenya. Oke, jadi ini udah posisi menyala. Untuk wallpapernya juga udah gue ganti ke biar lebih terang aja lah. Sini ada modul kameranya, dia udah pakai dot drop display. Terus untuk layarnya sih tipis sih ya, bezelnya tuh tipis, termasuk tipis. Dan di bawahnya udah pasti dagunya ya masih cukup tebel lah, tapi masih oke. Gue udah install beberapa aplikasi juga di sini. Gue mau tes dapat grafik apa sih di Mobile Legends ini. Berhubung akun gue sama ya, jadi ya kayaknya nggak bisa deh, harus satu-satu dulu. Gue nyoba yang warna biru ini, yang 6/64 GB. Kita lihat dia dapat di settingan apa. Seharusnya sih sama ya, karena prosesornya itu sama di Snapdragon 662. Berhubung itu prosesor baru ya, otomatis pasti dia masih harus adaptasi lagi. Dan ini dia untuk settingan Mobile Legends. Settingannya dia dapat di high, mode HFR-nya juga udah langsung aktif, mode HD-nya juga udah ada, langsung aktif. Ini settingan defaultnya sih, gokil juga ya, Snapdragon 662. Oke, gue mau lihat di settingan buat kalian yang belum tahu nih, untuk settingan di PUBG Mobile-nya. Gue lupa ngasih tahu nih, di sini ada tulisan Poco-nya. Jujur gue suka sih kalau tulisan Poco-nya kayak gini ya. Jadi dia balance gitu, dari border warna hitamnya, kameranya, terus ada tulisan Poco-nya. Terus di sini materialnya tuh kayak ala-ala kulit gitu, tapi bukan kulit sini, plastik sini. Tapi keren sih, tetap kelihatannya tuh kelihatan mewah gitu. Gokil sih. Oke, jadi ini kita udah masuk di gamenya. Kita langsung masuk ke settingannya. Dia dapat di balance medium, smooth high. Di HD-nya belum bisa. Harusnya sih bisa ya, karena dia udah pakai resolusi Full HD Plus. Mungkin karena developernya belum ngoptimalin si Snapdragon 662 ini. Jadinya ya harus nunggu waktu lagi lah. Ya pokoknya intinya settingannya gitu sih mentoknya. Close, kita coba settingan di Call of Duty Mobile. Wow, dia dapat very high ya. Gokil juga ya. Berarti harusnya di PUBG Mobile dia juga harusnya dapat di HDR ya. HDR itu harusnya kebuka, mungkin karena ya nunggu beberapa bulan lagi kali biar developernya itu ngimprove si Snapdragon 662 ini. Dia dapat low-nya itu di high, terus very high-nya dia dapat di high juga. Oke, keren sih. Oke, kita masuk ke CPU Z-nya. Buat yang penasaran sisa berapa sih RAM yang ini kepake, 6 GB ini sisa 5,7 GB, dan yang 4 GB ini sisa 3,7 GB. Oke, masih cukup oke sih sebenarnya yang 4/64 GB ini. Oke, gitu aja. Kita masuk ke sensornya. Kira-kira giroskopnya ada nggak sih? Harusnya sih ada ya. Harusnya sih nggak ada sih. Kalau ada ya bagus. Dia untuk sensor ininya, cahayanya masih ada. Sensor ini, terus yang nggak ada sensor suhu. Giroskopnya ada, alhamdulillah ada. Terus di sini sensor tekanan nggak ada, magnet ada, sensor suara ada. Oke, ini dia untuk keterangan di sensornya. Iya, gue lupa satu lagi. Gue pengen nyoba handphone ini kalau dipakein case tuh kayak gimana ya. Oke, ini dia kalau kita pakein case di handphone Poco M3 ini. Jelek sih, bagusan polos, lebih kelihatan mewah gitu. Kalau kayak gini ya kayak handphone biasa aja, kurang kelihatan warnanya. Oke, mungkin segitu aja sharing pengalaman gua tentang gua beli Poco M3 ini. Kalau menurut gua secara pribadi ya, ini tuh handphonenya keren banget loh, asli. Terus desainnya juga oke banget, lebih oke lagi kalau case-nya ini dibuka. Prosesornya juga udah cukup baik, untuk membuka layarnya juga udah termasuk cepet. Gila sih, worth it banget ini loh. Di harga 1 jutaan yang buat varian 4/64 GB itu dibanderol dengan harga 1.799.000. Dan yang varian 6/128 GB ini dibanderol dengan harga 2.299.000. Oke, segitu aja. Gua Tinugro cabut.
Gua mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah penyampaian. See ya. Bye-bye.